Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya kembali melanjutkan renungan Natal kita. Berbagai mutiara-mutiara pesan-pesan penting yang bisa kita petik lewat kisah-kisah Natal yang saat ini sedang kita jalani. Hari ini saya mengajak saudara membaca firman Tuhan di dalam Mika pasal yang kelima ayat yang kedua. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang kecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini sejajar dengan Matius 2 ayat yang ke-6 yang berkata, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Pernah enggak saudara merasa saudara bukan siapa-siapa? Saudara hanya orang kecil karena pendidikan tidak punya, jabatan tidak ada, bahkan teman sebagai seorang pejabat pun tidak ada. Sungguh hanya sebagai orang biasa. Lalu saudara menganggap diri saudara bukan siapa-siapa dan hanya orang rendahan. Memang itu ada benarnya saudaraku. Tetapi kalau kita belajar dari kisah kota kecil Bethlehem, kota yang sangat kecil, tapi justru itu yang dipakai oleh Tuhan. Ada banyak kota-kota besar, tapi tidak dipakai oleh Tuhan di dalam Alkitab untuk tempat di mana Sang Juru Selamat dilahirkan. Apa maknanya bagi kita saudaraku? Yang pertama, kita harus berhati-hati memperlakukan orang lain yang mungkin menurut pandangan kita dia adalah orang yang kecil, bukan siapa-siapa. Lalu kita mentang-mentang kita sok berkuasa atas mereka. Entah mereka karyawan saudara, staf saudara, entah mereka sahabat saudara, atau mungkin anak saudara, keluarga saudara. Mungkin mereka bukan siapa-siapa dibandingkan dengan saudara. Tapi saya mau katakan, jangan, sebab saudara belum tahu jadi apa mereka kelak. Nasib seseorang Tuhan yang tentukan. Bukankah hari ini kita di atas, besok bisa Tuhan buat di bawah? Bukankah hari ini kita bertepuk tangan, besok Tuhan buat menangis? Begitu juga sebaliknya, hari ini tidak punya apa-apa, besok menjadi orang yang sangat luar biasa. Semuanya Tuhan yang atur. Jangan meremehkan orang kecil. Yang kedua, engkau tidak pernah terlalu kecil kalau engkau mau dipakai Tuhan. Seperti Bethlehem, ukurannya memang kecil. Penduduknya pun tidak banyak. Pada waktu itu hanya merupakan padang penggembalaan. Tetapi kalau Tuhan pakai, kota yang kecil itu menjadi kota yang besar. Seluruh orang di dunia tidak ada yang tidak tahu nama kota itu, Bethlehem. Kecil di tangan Tuhan akan menjadi besar, dahsyat luar biasa. Dan yang ketiga saudaraku, engkau tidak pernah terlalu kecil untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Kita tidak pernah terlalu kecil untuk bisa menggarami dunia ini, menerangi dunia ini. Dan Tuhan suka sekali memakai orang-orang yang biasa untuk menjadi tokoh-tokoh yang luar biasa. Petrus hanya seorang nelayan biasa. Daud hanya seorang gembala yang biasa. Tapi sungguh ketika Tuhan memakainya, dahsyat. Esther hanya perempuan yang biasa. Ruth hanya seorang menantu yang biasa. Tapi kalau Tuhan yang memakainya, mereka menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan menjadi berkat bagi dunia.
Jangan izinkan persepsi saudara yang salah tentang diri saudara menghalangi saudara untuk dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Bethlehem, kota kecil. Tapi jangan sesekali meremehkannya. Karena dari sana lahir sang juru selamat. Bethlehem menurut ukuran memang kecil. Tapi ketika dipakai Tuhan, menjadi kota yang sangat besar di mata semua orang. Karena dari sana lahir sang juru selamat. Bethlehem memang kecil. Tapi dia sudah menjadi berkat bagi dunia ini. Sama dengan saudara, siapapun saudara saat ini. Ayo, bangkit. Tuhan mau memakai engkau. Tuhan Yesus memberkati.